Jadi jin perempuan yang paling jelek mirip sama manusia perempuan yang paling cantik. Adapun dia yang rupanya serem-serem segala macam itu kamuflase. Oh, dia lagi pengen berubah. Pengen berubah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Gitu. Nah, tapi jin laki-laki yang paling ganteng mirip sama laki-laki yang paling jelek. Oh, justru kalau jin laki-lakinya justru jelek ya? Nah, jadi kalau kita jadi orang jelek nggak apa-apa bang, masih ada makhluk yang lebih jelek dari kita. Jin. Ini serius bang? Iya. Kalau ada, ada itu jin ganteng, pakai pici, terus pakai sorban gitu ganteng. Oh itu mah sulap dia. Oh, dia berubah. Iya, kamuflase tadi ya. Wujud aslinya. Aslinya mau jelek. Mungkin biar seolah-olah seperti kayak malaikat atau mungkin maaf atau wali loh, pendamping yang setidaknya bagus. Padahal energinya itu positif untuk menyesatkan. Menurut sih gitu. Ya, jadi Bang Bimo sendiri udah pernah ke alam itu? Kan bisa tuh bang ya? Kalau gue pribadi sih bukan pernah ke alam, tapi ada waktu itu pernah baca mungkin rapalan. Mungkin karena mungkin basic pengetahuannya kurang. Jadi pas baca itu memang seperti ada yang hadir yang memperkenalkan bahwa tuh wah ini ya gue nggak bisa mengatakan itu sosok pakai sorban, cuman di gambaran gue tuh sosok sorban yang mungkin memperkenalkan diri bahwa tuh aku pendampingmu atau mungkin nanti akan aku ajarkan baik. Tapi seiringnya berjalan kok nggak nyaman, nggak enak lah di badan. Justru gue harusnya ini apakah karena memang mungkin minim pengetahuan gue juga. Ya karena makanya akhirnya coba gue lepasin. Itu berapa tahun gue sempet kayak terganggu jiwa gue. Jadi setiap jalan di tempat serem kayak merinding langsung wah menggigil kayak seperti mau kemasukan lah. Kayak gitu mungkin. Jadi mungkin makanya kan kemasukan itu sebenarnya menurut gue ijab kabul. Yang kalau bilang wah kayaknya gue kemasukan, ya akan kemasukan. Makanya gue pengalaman gue pribadi kalau memang ada yang hal-hal yang nggak enak dilawan aja, udah nggak apa-apa. Mungkin itu. Suges. Jadi jangan takut bang, walaupun ada belakang. Oke, ini dari tadi nih pas Bang Bimo ngomong kan, maaf mungkin kalian lihat gue lagi iniin HP. Sebenarnya gue tuh lagi cari sebuah video. Itu video jadul bang, judulnya tuh Misteri Bondowoso. Saya tadi salah tulis masih itu Bondowoso. Pernah tahu itu bang? Tahu. Itu kan ada CD-nya zaman dulu. Zaman dulu tuh bener. Itu yang kerekam sampai muka pocong, muka genderuwo, itu real bang? Iya, ada yang real, ada juga yang entertain. Akhirnya terjawab, bisa tidur gue. Ada yang real bang? Ada yang real lah juga entertain. Itu kan semuanya kan kebutuhan entertain. Oh gitu. Yang mana bang? Jangan dikasih tahu juga ya, ntar pada marah dukunnya ya. Iya, tapi ya memang ada juga yang memang real. Memang di sana itu terkenal. Terus di Alas Purwo. Bukan. Alas apa tuh? Bukan Alas Purwo. Roban. Alas Roban. Alas Roban itu di mana bang? Di Jawa ya. Bukan. Jawa Tengah mungkin Jawa. Itu tempat apa? Memang dulunya kan hutan itu kan. Dulunya hutan, sekarang jadi kampung. Ada kampungnya. Terus memang itu angker lewat ke jalan. Kan depannya jalan tengahnya jalan raya. Terus tengah jalan raya? Saya pernah ngelihat ada orang jalannya itu lompat-lompat tapi bukan kodok. Wah, orang biasa, orang agak bungkuk jalannya lompat-lompat. Tapi orang lain nggak bisa lihat. Coba bang. Mungkin ada yang ngelihat, bukan cuma saya, jago amat sih. Ada juga mungkin yang ngelihat, cuman saat itu saya diperlihatkan. Oh, diperlihatkan, berarti kan tidak dengan mata biasa kan? Ya, terus mungkin kenalan kali, ada gue di sini gitu. Oh. Ya kan saya, ya begitu ya, kadang capek bang jadi begini tuh. Abang ngelihat nih ya, kayak gini-gini aja ngelihat ya. Baik nggak bang yang dia ada di rumah saya bang? Kan kalau baik kudu kenalannya lebih lama. Oh iya, harus kenalan Saya dulu nggak ya? tahu dia, karena muka kan sama, muka jelek, muka cantik, kita nggak tahu mana baik. Iya. Ya kan, kayak nyari cewek aja ya bang. Cantik belum tentu baik. Soalnya editor saya bang, beberapa kali sempat keganggu sih. Iya, diceritakan aja nih. Ceritakan aja bang. Iya, oke. Nama saya bang? Iqbal. Iya, di Iqbal itu tadi ada perempuan megang-megang kuping dia. Oh, makanya dia agak ini. Ada megang-megang kuping gitu, perempuan. Tapi nggak apa bang, kalau dia suka sama lu nggak apa-apa. Nggak masalah, dia ganggu cuman begitu aja. Megang-megang kuping gitu. Ya ada, kayak tadi gue kamar mandi, ada.
Kamar mandi juga ada. Tapi Laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Tadi kaget juga, sempat kaget dia nongkrong di WC. Gue sampai mau buang air juga bingung mau buang Males air, ya. Tapi ya karena gue terbiasa dengan hal seperti itu, saya begini aja, alah udahlah gitu. Nggak mau anggap heboh gitu. Tapi kayak gitu-gitu dia nggak ngajak abang komunikasi, kayak nyapa gitu? Ya nyapa bang. Apa sapaan di alam mereka tuh kayak gimana? Dia nggak dengan suara, tapi dengan bahasa tubuh, bahasa muka. Dengan matanya yang seperti apa, menunjuk kemarahan, menunjukkan ngeledek atau segala macam. Bahkan saya pernah menemukan, ketemu ya sama hal-hal seperti itu. Yang seolah-olah dibicara, gue suka sama lu toh gitu. Oh. Ya ini sampai ilmu pernapasan yang saya dapat ini dulu karena saya itu pernah ditemuin sama gituan, lalu mau dinikahi waktu masih bujangan. Itu yang tadi abang bilang itu ya. Saya sempat mau dinikahi waktu Nikah jin itu bang, nikah goib bang. Terus sama guru saya disuruh puasa selama 40 hari. Oke. Dari puasa 40 hari, di hari ke-37 saya lumpuh. Lumpuh? Lumpuh. Dan semenjak lumpuh itu saya dapetin jurus-jurus pernapasan, segala macamnya itu. Akhirnya terbentuklah perguruan pernapasan itu sampai sekarang. Itu dulu awalnya ya, saya mau dinikahkan sama itu. Karena dulu kan masih lajang kan, masih bujang. Iya. Tahun 91. 91. Oh, oke, ini enak juga nih kalau kita tanya ke Bang Anto ya. Ini awal mula abang terjun ke goib nih bang. Kenapa dan apa tujuannya tuh? Awalnya gimana? Dulu SD ya bang ya, kelas 6. Wih, saya kelas 6 SD korban tsunami saya bang. Serius, saya orang Aceh soalnya kan. Iya. Korban tsunami saya, belum, aduh. Awalnya kan dulu tuh ada film-film ya. Film Cina ya, seperti dulu film-film Cina Yoko tuh ya. Yoko, ya. Return of Condor Heroes ya. Terus film-film Barry Prima tuh yang begitu-gitu kan. Orang muntah keluar kelabang, orang bisa terbang dan segala macam. Itu ibu saya yang memiliki saya. Yang percaya nggak tuh dengan ilmu itu? Lalu saya bilang, percaya kenapa enggak? Ibu bilang, bisa buktiin? Saya bang ditantang. Bisa buktiin toh? Tunggu saya bu. Kelas 6 SD bang. Tapi dalam posisi ibu abang udah bisa tuh ya? Udah. Kita serumah. Serumah, iya. Akhirnya, tunggu saya bu. Saya benar-benar bang itu. Pokoknya kelas 6 SD itu yang saya alami, saya udah mampu bicara sama hal-hal yang seperti itu. Bawaan lahir bang? Terbuka mata batin bisa ngeliat-ngeliat itu bawaan lahir apa gimana? Enggak sih, pas saya ngerasain pas abis belajar itu aja terus sampai sekarang. Saya tingkatin terus, kan ilmu tanpa guru nggak bisa bang. Iya benar. Walaupun kita ada bawaan lahir, kita harus punya pembimbing. Benar bang. Akhirnya banyak saya cari guru. Guru juga nggak hanya guru spiritual yang berbicara tentang mistik. Saya harus barengin dengan agama. Karena takutnya kita terperosok gitu kan. Udah kita ke mistik-mistikan, terus agama nggak punya kan repot bang. Iya. Ilmu tanpa adab ya. Iya bang. Kita udah ke mistik-mistikan nih bang ya. Terus agama nggak punya, repot bang, benar. Iya, itu saya terus sampai saya pernah ngalamin bang dulu. Ini pengalaman bang ya. Saya duduk di ginian bang nih. Apa tuh? Diselipanin. Duduk? Jongkok di situ. Ngapain? Maksudnya gimana? Jadi dulu saya itu SMP kelas 2. Dari Bogor stasiun ke Liwiliang itu jalan kaki. Cuman mau mencari ilmu. Kelas 2 SMP bang pengalaman saya. Itu siang bang. Kan jauh bang dari stasiun Bogor ke Liwiliang itu jauh. Jauh. Itu SMP kelas 2 tuh. Capek, lelah bang. Di Bogor itu ada pohon besar. Pohon itu besar. Itu pohon besar. Saya ngadem ya apa ya, istirahat di situ. Banyak orang lalu lalang biasa. Saya perhatiin kok ini akar pohon bagus banget gitu ya. Saya nongkrong di situ. Pas saya ke atas ternyata itu kaki orang. Itu maaf, itu lagi itu bang. Saya ada di sini bang. Itu wah, udah rasa udah macam-macam udah lah. Apa itu bang, makhluk apa itu bang? Ya itu jin. Itu jin gede banget. Iya, pas saya lihat atas, saya lari, yang saya cari itu masjid bang. Karena udah pengen buang air sih, saking takutnya.
Sampai di masjid itu, terus saya wudhu, saya bilang saya doa, ya Allah, saya pengen ilmu yang hak. Jangan ditemuin sama gini-ginian. Ternyata sampai ke arah yang saya tuju, ternyata saya dapatnya malah ilmu yang begitu. Oh, jadi si jin ini nyamperin abang tuh kayak nawarin diri gitu bang? Kayaknya seperti itu, dia ngaping dari awal. Oh. Akhirnya saya belajar sama orang yang nggak ada. Orang yang nggak ada, itu pengalaman saya bang. Saya datang ke situ belajar segala macam, saya dimandiin. SMP kelas 2. Kelas 2. SMA kelas 2, saya mau sowan. Oh. Datang ke tempat itu. Isinya alang-alang itu rumput, belalang, itu segede-gede orang bang, tinggi-tinggi orang. Saya tanya sama warung kopi itu, yang saya pernah ngeteh di warung itu. Rumah di situ mana ya? Nggak pernah ada rumah. Waduh. Dari kelas 2 SMP, 2 SMA kan jaraknya sebentar. Bentar. Nggak ada rumah. Berarti pas abang cek rumah tersebut, udah nggak ada? Udah nggak ada. Nggak ada sisa sedikit pun kalau itu bekas rumah, nggak ada. Terus guru abang itu? Pokoknya itu ilalang tuh tinggi-tinggi. Hah. Saya nanya tuh, saya namanya anak sekolah ya, dikumpulkan sama warga. Akhirnya saya tadinya nggak mau ngaku kalau saya pernah ngilmu di situ. Kan malu bang. Malu ya. Akhirnya terus diinterogasi, jujurlah saya. Saya pernah menuntut ilmu di sana. Tuh istighfar itu semua yang nonton saya. Jangan berguru sama iblis kamu tuh. Oh memang mereka tahu iblis? Iya, apalagi orang nggak ada apa-apa. Dari dulu sampai ada yang bersaksi gini katanya. Saya ini dari kecil di rumah, di sini. Tinggal itu saya lahir di sini. Dari dulu itu mah memang kebun ilalang. Nggak ada orang, orai banyak katanya. Orai itu ular. Ular. Iya. Tapi abang pas abang berguru memang abang masuk ke situ. Iya. Tapi nggak ada yang lihat abang masuk. Saya kurang tahu. Yang pastinya saya ke situ ada rumah dan saya beberapa kali datang ada rumah. Nggak sekali Bang Jerry saya datang. Makanya saya nggak percaya. Pas kelas 2 itu, 2 SMA, nggak ada sama sekali itu. Itu langsung goyang tuh pikiran saya. Nggak terima. Nggak terima. Ya itu, akhirnya tinggal lakunya aneh. Sampai sekarang Bang, sampai sekarang walaupun udah nggak ada bisikan, masih takut untuk naik tangga penyeberangan. Karena trauma. Dulu itu kalau saya naik tangga penyeberangan itu ada bisikan. Lompat, lu bisa terbang. Waduh. Bunuh Lompat, diri jatuhnya. lu bisa terbang. Iya. Jadi kalau ada yang bilang sering terjadi kriminal yang ngebunuh anak, ngebunuh orang tua, bisikan goib gitu ya. Itu nggak bohong, itu bener ada. Saya ngalamin. Lompat. Bukan karena stres dia. Jin Bang itu yang bisikin. Lompat, lu bisa terbang. Lompat, lu bisa terbang. Sampai sekarang itu saya udah nggak ada bisikan. Masih takut untuk naik tangga penyeberangan. Sampai sekarang. Lebih baik gua muter. Daripada gua harus nyebrang. Dan abang berarti bener-bener berguru sama sosok itu tadi? Iya. Wajahnya sampai sekarang abang masih ingat? Ingat. Setelah saya nikah, saya sempat sempat sakit lagi, dibawa ke daerah Gondang Dia sama orang tua saya, disembuhkan sama Ustadz. Dan Ustadz itu katanya menurut beliau berbicara sama yang ngajarin saya, berbentuk kelelawar tapi sebesar orang. Oke. Ditanya kenapa ngajarin anak muda seperti ini, anak kecil loh katanya. Dulu kan masih kecil ya, masih SMP kan. Katanya anak ini berbakat dari kecil. Saya ikutin dia dari Bogor sampai ke Liwiliang. Jadi semuanya itu sulapnya dia. Semua itu kamuflase dia. Iblis itu ya, jin itu ya. Jago Bang. Bener jago Bang. Saya pulang dari situ bisa nyantet Bang. Wah. Apa hal pertama Bang, abang santet? Boleh dicerita nggak tuh? Ada. Ada ya? Dulu saya pernah bikin teman sekolah pendarahan. Cewek pendarahan? Waduh. Sekolah SD? SMK. SMK? Gila anak SMK ya? Kalau nggak tawuran ilmu ya? Gila ini. Waduh. Terus, ya tapi saya sembuhkan lagi. Itu buat apa Bang, ngetes? Emosi lah. Oh kesel. Iya. Habis kalau perempuan dipukul nanti Bang musuh kita banyak Bang. Iya. Yang nggak ada buktinya lah. Oh itu pernah tuh Bang ya? Pernah. Pas SMK tuh, santet. Dan ada nggak sih Bang orang yang datang ke abang minta ilmu-ilmu kayak gitu? Ilmu Banyak. kebal lah, ilmu apa paling banyak minta apa Bang? Banyak.
Tapi saya arahkan ke yang lebih positif. Maksudnya mintanya minta apa bang? Ilmu apa kebanyakan? Ilmu kebal banyak, minta ilmu pelet banyak banget anak-anak muda kayak gini nih. Pelet, mau pelet cewek? Iya. Kalau kebal buat apa biasanya dia? Ya itu mereka ujian apa kerja di luar kota. Oh, buat pagar tubuh, pegangan. Terus Kebal itu kebal sama peluru juga? kurang tahu saya kan saya nggak pelaku. Oh, Nggak ada yang saya kasih bang. oke. Yang apa ngilangin ilmu kebal pernah dulu. Ngilangin ilmu kebal. Iya. Kenapa minta dihilangin? Jadi dia itu jagoan pasar bang. Orang Manado ya, yang kulitnya putih-putih itu ya. Iya, iya, iya. Dia itu punya ilmu kebal. Capek bang saya jadi preman. Heeh. Itu atraksi itu di bang saya. Saya bilang lu batu. Karena manusia disilet berdarah, pohon disilet bergetah. Kalau lu nggak silet berdarah nggak bergetah, karenanya lu batu. Jadi lu batu. Gue pengen jadi manusia bang. Oke, jadi manusia. Saat itu bawa ke kamar, diajarin baca beberapa surat ayat Quran. Udah selesai. Terus saya bangun. Udah bang, saya bilang. Kata dia, kok begitu doang bang? Katanya. Kok begitu doang bang? Iya begitu doang. Bangun aja. Itu nggak bisa bangun bang. Nggak bisa bangun? Nggak bisa bangun. Sampai ampun-ampun. Saya bilang, katanya begitu doang. Aduh. Makanya jangan anggap remeh, saya bilang gitu. Kenapa bang sampai nggak bisa bangun bang? Ilmunya copot rontok. Ilmunya rontok terus? Ya bias selama ini dia mungkin berdirinya setan, mau kebal kan, lemah benar. Akhirnya saya bangunin, saya mandiin, ajak ngomong. Terus katanya dia sampai sekarang nggak ada kabar, entah mati atau dia tobat, saya nggak tahu sampai sekarang nggak. Berarti bang setelah ilmu kebal itu lepas jadi lumpuh nggak? Enggak. Awal-awal doang? Kaget bang. Kaget badannya. Ada sesuatu yang dikeluarkan dari badan kan pasti lemes lah. Lemes. Iya. Begitu nggak. Pernah ada kejadian kayak begitu. Terus yang bos juga itu pernah juga ada satu, dia punya perusahaan tapi dulunya belajar itu. Alhamdulillah sekarang jadi murid saya. Oh gitu bang? Ada. Dia ilmu kebalnya dirontokin. Karena memang itu nggak membawa kita ke arah kebenaran. Capek ya bang, matinya nggak susah ya bang kalau orang kebal itu? Susah sih enggak bang, nggak ada yang bisa ngelawan malaikat itu bang Jerry. Nggak, maksudnya matinya tuh kayak ngambang gitu loh bang. Kesiksa nggak enak. Kesiksa kan nggak enak kan? Karena udah melawan kodrat, manusia itu disilet berdarah, itu melawan kodrat. Sampai saya pernah tahu katanya kalau orang yang punya ilmu kebal gitu, genteng rumahnya harus dibuka ya bang? Enggak, Oh itu enggak ya? Itu isu doang ya? enggak masalah. Kesian banget ntar kebocoran atuh bang. Enggak, kalau katanya harus bener-bener di ruang terbuka gitu bang. nuntutnya iya. Oh gitu. Ada satu ilmu kebal yang nuntutnya dia kehujanan tidak boleh berteduh, dia kepanasan nggak boleh ngadem. Dia tidur beratapkan langit. Oh itu ada kayak gitu. Ada nuntut cara ilmu kebal seperti itu, tapi nggak tahu jenisnya ilmu kebal apa gitu, saya nggak tahu. Tapi ada yang seperti itu dan saya pernah mempelajari. Cuman saya nggak tahu, belum nyoba itu kebal terhadap apa. Oh. Ada Tapi nih gitu ya. ilmu kebal gitu. Terus saya pelajarin, ya udah. Saya kan begitu orangnya. Udah terserah, yang penting udah ajarin gitu, pelajarin. Gue dari tadi nih gang perhatiin tangan Bang Anto bekas sayatan. Terus saya jadi flashback bang. Saya jadi flashback. Jadi kan salah satu teman-teman kita juga senior di rap, di hip hop, Bang Tito namanya. Bang Tito tuh pernah cerita ke gue, abang lagi nongkrong diem-diem, tiba-tiba berdarah aja tiba-tiba ya. Oh iya, ini. Di nadi lah gitu. Keris ya bang? Nggak ada barangnya. Nggak ada barangnya. Tiba-tiba cas aja. Ini belum lama, setahun yang lalu ya. Iya setahun yang lalu bener. Iya ceritanya. Pak anak abang masih kecil. Iya. Iya kan? Itu kejadiannya siang bang. Ada videonya. Jadi nggak ada apa-apa. Tahu belah aja. Kebelah nadi. Kalau abang nggak sadar meninggal tuh bisa nggak? Nggak sih. Saya nggak pernah percaya ada orang mati kena santet. Saya pribadi bang. Saya pribadi. Nggak tahu yang lain ya. Saya pribadi nggak pernah percaya orang mati kena santet. 1000 dukun nyantet kita, kalau katanya Tuhan nggak mati, kita nggak akan mati bang. Jadi tersiksa aja? Sakitnya iya. Tapi kalau untuk mati
Ada. Menurut saya, tapi nggak tahu udah pemahaman orang lain. Kalau belum umurnya ya belum Ya gitu. iyalah, lompat dari lantai 10 kalau katanya Tuhan belum mati, paling cacat. Cacatnya. Dari sekian banyak pasien, ada nggak artis, YouTuber yang datang ke abang? Kalau artis, YouTuber, tokoh politik. Wah, tokoh politik lagi tuh, gila nggak lo? Aduh. Kalau YouTuber ya ada bang. YouTuber ada ya? Iya kan. Dia salah satu teman saya, Iya. tapi itu berobat ya? Iya berobat. Berobat. Terus artis itu bukan artis terkenal sih bang. Artis ya. Artis lah ya? Seniman ya. Seniman lah ya. Yang minta pasang susu. Abang bisa susuk itu? Bisa tapi saya nggak mau. Oh, abang nggak ambil ya? Kayak gitu ya? Bisa, abang pasangin juga bisa. Cuman sayanya nggak mau karena saya takut abang sesat, nanti saya lebih dosa. Oh, Tapi berarti saya pelajarin itu. ketika dia minta ke abang, abang arahin ke yang lain gitu? Nah, saya nasihatin. Lebih baik buka aura. Oh, buka aura. Karena buka aura nggak ada yang ditanam. Kalau susu kan ada yang ditanam. Tapi secara agama buka aura ini dosa nggak bang? Nggak ada dalilnya, saya nggak paham. Susuk iya, karena apa? Menambahkan yang ada. Efek dari buka aura apa? Aura itu kan inner beauty ya. Jadi orang ngelihatnya, Orang ngelihatnya serak aja, jadi nggak ngelihat dari tampang. Kalau dia memang udah bening, enak aja dilihat. tuh, pada mau nih yang belakang nih, buka Iya. aura. Jadi orang ngelihat kita tuh seneng aja gitu Cuman bang. masalahnya itu pantangannya. Nggak boleh zina, Zina, mabok, susah. judi. Waduh, semua. Aduh, katanya judi ada judi online. Saya nggak pernah judi, tapi judi online boleh nggak? Sama Bang. aja. Tapi di judi online di bank syariah katanya. Iya. Rekeningnya di bank syariah Iya. gimana gitu? Iya. Jadi halal nggak? Nggak juga. Saya nggak mengatakan wanita loh yang ini yang bikin yang jadi pantangan bang. Enggak, saya nggak mengatakan wanita. Jinah bang. Zina, mau Jina itu besar cowok. ya. Cowok sama cowok, Bisa jadi zina. homo jadi jina. Jadi jinah. Jina besar nih, Zina besar. ya. Melakukan hubungan badan gitu bang ya? Hubungan badan, melakukan hubungan badan. Jadi nggak mesti wanita. Pokoknya jinah. Mabuk, ya, iya memabukkan. Nggak harus minuman. Pokoknya apapun yang memabukkan. Itu. Begitu juga judi. Berarti pantangan. Sampai percuma aja ya kalau buka aura tapi tetap melakukan itu. Nanti dia itu di saat dibuka aura, kalau melanggar pantangan tersebut, susut bang. Susut dia. Pelan susut auranya. Hilang. Nggak langsung. Hilang dia ya. Nggak langsung. Oke, Gitu. oke, Buka aura, oke. pasang susuk, gitu ada artis. Kalau untuk Politik politik ya jabatan bang. gimana itu? Akhirnya abang Yang pengen terima. naik ke atas. Abang terima. Awalnya nggak diterima bang. Awalnya nggak terima. Iya, karena sering ke rumah, capek saya bang. Terpaksa. Akhirnya abang terima. Terima. Heeh. Duitnya juga banyak bang. Oh alah, iya. Loh, kalau orang sakit kita nggak boleh jolim bang. Di saat Iya. orang sakit, kata kakek saya dulu, petua Iya. kakek saya, jangan pernah nyakiti orang yang sedang sakit. Ah. Namanya orang sakit nggak boleh kita pindahin uang. Oke. Tapi kalau orang jabatan itu kan uang. Uang, dia demi kaya ya. Ya mau memperkaya diri sendiri, saya nggak dibagi-bagi gimana urusannya bang. Iya. Nah, akhirnya timbul pertanyaan nih bang. Kalau memang dukun bisa membuat kaya, kenapa dia membuka jasa praktek untuk membuat orang lain kaya bang? Enggak, bukan kaya bang. Kalau untuk kaya, saya aja pengen kaya gitu. Enggak bang, jadi gini. Abang pengen jadi kepala desa misalkan gitu ya. Itu kan bisa dihipnotis orang-orang sekampung itu biar milih abang. Oh itu caranya. Iya, kalau untuk kaya mah usaha abang. Oh di usahanya ya. Iya. Jadi berarti dia ke abang untuk memperlancar. Benar. Jadi nggak untuk kaya, ya siapa juga pengen kaya gitu ya. Iya. Tapi memang biasanya dukun pelet istrinya nggak cantik. Kenapa tuh bang? Ya memang nggak bisa buat dirinya sendiri. Mana bisa orang kelilipan niup matanya sendiri ya. Kang cukur nggak bisa cukur rambut sendiri ya. Iya. Terus apa? Ya nggak bisa. Saya juga nggak pengen bang jadi presiden, jadi kepala desa. bener. Nggak pengen saya jadi RT juga nggak pengen. Karena apa? Ya memang nggak bisa. Yang penting buat misalkan bang jadi bang saya pengen jadi ini nih ketua YouTuber sedunia. gitu. Ketua YouTuber. Kepala desa YouTuber. Boleh. Gitu. Ya apa beberapa sih, nggak semuanya. Biasanya tuh saya suka rame di saat ini bang, apa musim caleg. Waduh, nyayur tuh bang ya? Wah, rame bang. Tapi Minta. saya tunjuk mana yang harus, mana yang kerjaan, mana yang enggak. Iya harus iya. Soalnya amanah bang.
kalau salah pilih, abang ikut sengsara juga nih. Iyalah. Tiba-tiba dunia Dan itu perdukunan udah- ada UUD-nya gimana tuh? Dan itu udah ngerasain bang. Oh, waduh, salah ngebantu nih contohnya Iya. nih. Oh, udah sering bang. Bukan sekali 2 kali. Salah ngebantu orang. Setelah itu selesai udah lupa. Oh, terus-terusan ada. Tapi kadang-kadang kalau nggak ini nggak mau diputar gini bang ya? Nggak apa-apa Ntar lah. disensor Nggak aja usah bang. sensor aja, santai bang. Gila nih, banyak pelajaran nih kita temuin dari Bang Anto. Oke, geng, hari ini gila ini gue jujur aja banyak kaget sih dari tadi. Terus juga bang jujur nih bang, gue ngobrol sama abang makin lama tuh makin berat dan di belakang kamera tadi Bang Anto juga udah bilang ternyata kalau kita lagi ngobrol tentang itu banyak yang nguping bang. Benar. Maksudnya nguping itu gimana tadi bang? Pengen tahu, pengen denger omongan kita. Kepo bahasa sekarang. Kepo ya. Makanya agak sedikit terganggu ya kalau Pasti aura itu ada. Iya, Energi iya. negatif itu kita berasa, nggak mungkin nggak berasa, kita berasa. tadi masuk yang di belakang juga agak Cuman merinding-merinding. saya berusaha diam karena jangan sampai mengganggu tim. Nah, oke. Wah, makasih banyak Bang Anto nih sharing-sharingnya, banyak ilmu yang didapat. Dan Bang Anto, kalau misalkan nih mungkin nih ada teman-teman yang mau berobat sama Bang Anto boleh nih yang Dia boleh aja alamat di mana Bang Anto? di Desa Gandoang, Cilengsi, Bogor. Bogor ya. Iya. Kita paling nanti komen ke Bang Jerry. Oh iya. Ya udah, berarti itu udah denger sendiri ya, komen aja kalau yang mau berobat. Ya jujur aja geng, gua nggak mengada-ngada nih karena seperti yang udah gua bilang tadi, pas gua tanya, ada nggak YouTuber? Sebenarnya gua udah tahu itu ada karena temen gua langsung bener-bener. Temen gua langsung 10 tahun tidak bisa sembuh nyokapnya. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan melalui Bang Anto sembuh begitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang butuh bantuan Bang Anto juga bisa komen nanti alamat. Waduh, bahaya juga tuh nulis alamat lengkap ntar malah rame ya, malah lagi corona gini. Iya, betul. Rumah Bang Anto. Tapi kalau mau main aja di Cilengsi, Gandoang. Nah, Iya, Cilengsi Gandoang itu Desa Gandoang, Cilengsi. Cilengsi kita. RT 1 RW 2. Dua. Tanya aja di situ. Ya. Iya, nama saya kan walaupun saya orang baru tapi ya lumayan di situ juga orang kenal. Oke. Siap. Baik, Bang Anto, terima kasih banyak ya Bang Anto ya. Sama-sama, Bang. Udah menyempatkan Oke, Bang. waktu. Iya, Bang, iya. Bang Bimo juga, terima kasih sudah mau datang. Thank you juga geng udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya Kamar Jerry Podcast.